Menurut buku, Budidaya Bonsai, yang ditulis oleh Iswarta Bima, 2019, istilah bonsai merujuk pada bahasa Jepang, yakni bon yang berarti pot dan sai yang berarti tanaman. Dengan demikian, bonsai dapat diartikan sebagai tanaman yang dikerdilkan dan ditanam dalam pot. Namun, tak semua tanaman dalam pot bisa disebut bonsai jika tidak memiliki kriteria bonsai. Kerdil dalam seni bonsai adalah tanaman yang memiliki penampilan lebih mungil daripada tanaman aslinya. Oleh karena itu, tanaman herba atau semak, meskipun tingginya kurang dari 1 meter, tidak bisa dikategorikan kerdil karena tinggi aslinya memang hanya sekitar 1 meter. Tapi, meskipun kata bonsai diambil dari bahasa Jepang, pelopor kesenian bonsai adalah China. Seni bonsai pertama kali muncul di China pada masa pemerintahan dinasti Qin, 265–420. Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Mengenal sejarah tanaman bonsai dan filosofinya. Oleh karena itu, tanaman herba atau semak, meskipun tingginya kurang dari 1 meter, tidak bisa dikategorikan kerdil karena tinggi aslinya memang hanya sekitar 1 meter. Seni bonsai pertama kali muncul di China pada masa pemerintahan dinasti Qin, 265–420. Di masa dinasti Tang, 618–907, seni mengerdilkan tanaman ini semakin diminati. Itulah mengapa kita banyak melihat tanaman bonsai ada dalam lukisan-lukisan yang dibuat pada zaman dinasti Tang. Masyarakat China saat itu tidak mengenal nama bonsai. Saat ini, seni pemangkasan tanaman biasa disebut penjing-o dan seni ini sangat digemari oleh para pejabat kerajaan. Rumah perkembangan dari penjing dilakukan oleh para biksu yang beragama Tao, di mana tanaman ini dianggap merepresentasikan salah satu pokok ajaran agama mereka, yakni penciptaan keseimbangan serta keharmonisan manusia dengan alam. Pada masa pemerintahan dinasti Yuan tahun 1280 sampai tahun 1368, banyak pejabat, pelajar, maupun pedagang dari Jepang membawa bonsai ke negaranya, yang kemudian berkembang pesat. Sementara istilah bonsai sendiri muncul pada pemerintahan Kamakura tahun 1192 sampai tahun 1333, yang dicatat dalam Kasugasrar. Sejak masa Kamakura, tanaman kerdil ini mulai semakin digemari yang pada akhirnya mencakup seluruh lapisan masyarakat. Tanaman bonsai semakin digemari di masa pemerintahan Edo, tahun 1615 sampai tahun 1867, terutama setelah dimunculkan sebagai pemberi warna dalam memperindah lukisan dan syair dalam bentuk sautamsung, semacam seni lukis dan seni sastra pada akhir pemerintahan Edo. Namun, idealisme dan filsafat bonsai telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Bagi bangsa Jepang, bonsai merupakan perpaduan dari kepercayaan kuno yang kuat dengan filsafat timur, yakni keselarasan antara manusia, jiwa, dan alam. Pada 1914, diadakan pameran bonsai di Jepang untuk kali pertama. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan perhatian masyarakat terhadap seni bonsai. Sejak 1934 hingga sekarang, digelar pameran tahunan di Museum Seni Metropolitan yang mengutamakan hasil karya bonsai-bonsai yang menarik. Dari sinilah bonsai merambah ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, sampai saat ini, seni mengerdilkan pohon tidak hanya jadi milik bangsa China atau Jepang, tetapi sudah milik seluruh bangsa di dunia. Bonsai adalah bentuk seni kuno yang kini dipraktikkan di seluruh dunia. Tetapi bonsai tetap mengikuti prinsip desainnya, seperti lukisan. Oleh karena itu, seseorang yang memelihara bonsai harus memiliki pemahaman mendalam tentang dan terlibat dengan alam. Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Mengenal sejarah tanaman bonsai dan filosofinya. Bagi bangsa Jepang, bonsai merupakan perpaduan dari kepercayaan kuno yang kuat dengan filsafat timur, yakni keselarasan antara manusia, jiwa, dan alam. Pada 1914, diadakan pameran bonsai di Jepang untuk kali pertama. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan perhatian masyarakat terhadap seni bonsai. Sejak 1934 hingga sekarang, digelar pameran tahunan di Museum Seni Metropolitan yang mengutamakan hasil karya bonsai-bonsai yang menarik. Dari sinilah bonsai merambah ke penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Bahkan, sampai saat ini, seni mengerdilkan pohon tidak hanya jadi milik bangsa China atau Jepang, tetapi sudah milik seluruh bangsa di dunia. Bonsai adalah bentuk seni kuno yang kini dipraktikkan di seluruh dunia. Tetapi bonsai tetap mengikuti prinsip desainnya, seperti lukisan. Oleh karena itu, seseorang yang memelihara bonsai harus memiliki pemahaman mendalam tentang dan terlibat dengan alam. Lalu, seperti apa bonsai yang baik? Seni dan ilmu budaya bonsai. Ia menyebutkan bahwa desain bonsai yang baik harus indah secara artistik, dengan petunjuk hortikultura yang meyakinkan dan harus menyampaikan pesan tematik. Komponen komposisi bonsai adalah akar, batang, cabang, bantalan dedaunan, mahkota, wadah, dan aksesori, batu, rumput, lumut, dan lainnya. Komposisi ini adalah penataan komponen-komponen secara menyatu dalam suatu karya, yang menghasilkan kreasi yang estetik dan indah dipandang mata. Tak hanya itu, penataan yang terasa menyatu juga memberikan rasa harmoni bagi yang melihatnya.